Dua rumah ambruk jatuh longsor ke aliran anak Sungai Brantas di Kota Malang, Jawa Timur. Detik-detik rumah ambruk terekam kamera video amatir. Iya, wis retak pinggirane. Loh, mau main mlaku kok enggak ndok. Detik-detik rumah ambruk terekam kamera video amatir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dua rumah ambruk di Jalan Kasin, Gang Keramat, Kota Malang. Rumah milik Matraji dan Waltia tidak bisa lagi ditempati karena setengah bangunan ambruk menutupi aliran anak Sungai Brantas. Penghuni rumah selamat, mereka meninggalkan rumah setelah terdengar suara gemertak dan timbul retakan di dinding bangunan. Dari seberang sungai terlihat jelas kondisi pondasi rumah yang sebagian telah longsor. Rumah runtuh sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Ya kan saya obah-obah gitu tok aja sama suara kayak sing meletek-meletek ngeten lho. Kula kinten tikus. Kula betul sengke kok kula ningali sing sisae napa teng sebelah kulkas kompon cetet ngeten lho. Sing tiang kilen kali mriku bengok-bengok. Wati-wati napa iku mamu jogrok sing sebelah. Ten. Kula langsung medal. Warga dibantu petugas BPBD Kota Malang mencoba mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas BPBD juga memasang garis pembatas di kedua rumah yang ambruk, khawatir membahayakan warga sekitar. Belum diketahui penyebab bangunan ambruk. Dugaan sementara, pondasi rumah terkikis aliran sungai. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sejumlah gunung berapi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi Senin pagi. Semeru menyemburkan material vulkanik hingga setinggi 2.000 meter dari puncak. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat terjadi 9 kali letusan dalam kurun waktu 6 jam. Tinggi kolom asap material vulkanik mencapai 2.000 meter dari puncak Gunung Semeru, condong mengarah ke sisi selatan barat daya. Gunung Semeru juga mengeluarkan awan panas letusan dengan jarak 1 km ke sisi tenggara. Aktivitas vulkanik tersebut masih dinyatakan wajar dengan status Gunung Semeru di level 3 siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah juga kembali erupsi. Merapi menyemburkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.100 meter dari puncak. Awan panas guguran mengarah ke barat daya ke Sungai Bebeng dengan durasi 124 detik. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 siaga. Warga di lereng Gunung Merapi diimbau mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar dingin di musim penghujan. Gunung Merapi di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat juga erupsi. Letusan disertai api pijar yang tinggi terekam CCTV. Meski tercatat sebagai erupsi dengan amplitudo terbesar dalam sebulan terakhir, pasca letusan terjadi penurunan tremor menerus atau mikrotremor. Erupsi ini memiliki amplitudo terbesar 31 mm dengan durasi gempa letusan selama 64 detik. Erupsi mengakibatkan hujan pasir dan hujan abu di Agam, Bukit Tinggi, dan Tanah Datar. Hujan abu vulkanik yang turun di Kabupaten Padang Pariaman memaksa otoritas Bandara Internasional Minangkabau menutup penerbangan sebanyak 2 kali. Akibat hujan deras dan buruknya drainase, ratusan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga barang berharga. Ratusan rumah warga perumahan Bumi Cahya Residence Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir yang merendam perumahan warga tersebut akibat tingginya intensitas hujan. Selain itu, banjir juga diperparah oleh buruknya sistem drainase yang tidak berfungsi. 350 kepala keluarga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga barang berharga milik mereka. Sebagian warga lainnya mengungsi ke halaman masjid yang berada di perumahan tersebut. Di sini selama 3 tahun, udah ngalamin banjir itu 2 kali banjir masuk ke rumah.
yang masuk ke rumah. Tapi kalau jalanan setiap musim hujan ya emang akses kita itu banjir. Ya dibilang nyaman sama jalanan nggak nyaman ya, karena kita itu anak sekolah bolak-balik, kita juga pergi kerja bolak-balik, selalu banjir. Setiap ada hujan pasti jalanan banjir. Warga berharap pemerintah dapat mendirikan tenda darurat, peralatan bayi, serta obat-obatan dan juga makanan. Selain itu, warga juga berharap kepada pihak developer perumahan dapat segera memperbaiki sistem drainase. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya aliran sungai sejumlah wilayah di DKI Jakarta terdampak banjir. Akibatnya ketinggian air mencapai 1 meter merendam sejumlah rumah warga. Banjir kembali merendam permukiman warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa harus menerjang ketinggian banjir yang mencapai 1 meter. Kawasan ini kembali terendam banjir sejak dini hari akibat meluapnya air dari Kali Ciliwung setelah bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 3. 150 rumah warga terendam banjir. Sejauh ini proyek sodetan Kali Ciliwung yang bertujuan mengurangi banjir belum sepenuhnya berdampak pada warga yang berada di bantaran kali. Banjir setinggi 50 cm juga merendam permukiman warga di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akibat banjir yang melanda pemukiman warga ini, aktivitas warga terganggu. Banjir yang merendam Kapuk Muara ini kerap terjadi bila hujan deras dan kiriman dari air Kali Jodo serta Kali Cagak dekat rumah pemukiman warga meluap. Ada 111 kepala keluarga dengan 370 jiwa yang terdampak dalam banjir ini. Banjir dari Kali Jodo, terus air lautnya ini pasang. Oke Pak. Nah, Rob. Itu ketinggian berapa sentimeter Pak? Kira-kira 50 cm. 50 cm ya Pak ya. Ini memang kerap terjadi banjir atau gimana? Iya. Gitu. Ada berapa kepala keluarga dan warga Bapak yang terendam banjir Pak? Ada 111 kakak. Hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi. Warga lebih memilih bertahan di rumah mereka. Tim kontributor iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari terus meluas di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Setidaknya 11.000 kepala keluarga terdampak banjir. Polisi bahkan mengevakuasi bayi berusia 1 bulan dan ibunya terjebak dalam rumah terendam banjir. Hujan yang terus mengguyur mengakibatkan debit Sungai Batanghari meluap hingga membanjiri ribuan rumah di 9 kecamatan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 3 meter. Aktivitas warga lumpuh terutama warga di pinggiran Sungai Batanghari. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD terus melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir. Petugas mengutamakan evakuasi anak-anak dan lansia. Bahkan petugas mendapati di Desa Betung Berdarah, Kecamatan Tebo Ilir, terdapat ibu dan bayi yang baru berusia 1 bulan. Sudah 5 hari terjebak dalam rumah terendam banjir. Sasaran kami adalah kelompok rentan, yaitu lansia, disabilitas, anak-anak yang membutuhkan evakuasi. Kami upayakan pada hari ini bisa kami laksanakan keseluruhan. Tim SAR gabungan terus melakukan patroli menyisir rumah-rumah terdampak banjir. Banjir belum menunjukkan tanda-tanda surut, air terus naik kiriman dari hulu Sungai Batanghari. Dikhawatirkan kondisi akan semakin memburuk seiring datangnya musim penghujan. Dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Budi Utomo melaporkan. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena terbukti bersalah dalam kasus-kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun juga dikenakan uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah. Setelah sempat tertunda pekan lalu, sidang pembacaan vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo digelar hari Senin kemarin di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Majelis Hakim membacakan berkas putusan secara runtut sejak kronologis kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun, Mario Dandi, terhadap David Ozora, hingga terbongkarnya kasus gratifikasi oleh Rafael Alun Trisambodo
di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Majelis Hakim yang diketuai Suparman Nyompa menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Rafael Alun Trisambodo dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, Rafael Alun juga diwajibkan membayar uang pengganti 10 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar 10 miliar 79 juta 95.519 rupiah. Vonis yang dijatuhkan hakim ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Namun dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum mengajukan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Majelis Hakim memberikan waktu 1 minggu untuk terdakwa menempuh pilihan hukum selanjutnya, yaitu banding. Atas putusan tersebut, Rafael Alun menyatakan masih pikir-pikir. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romandona melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhari dan Fathia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Pembacaan sidang putusan vonis yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihadiri oleh banyak pendukung terdakwa Haris Azhar dan Fathia. Jaksa penuntut mengajukan tuntutan kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Vonis dibacakan bergantian oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menyatakan tuntutan pertama kepada Haris dan Fathia tidak memenuhi unsur hukum. Dengan demikian, Haris dan Fathia lepas dari tuntutan pertama. Hakim juga merehabilitasi hak-hak Haris Azhar. Begitu juga hal yang sama diputus kepada Fathia. Hakim menyatakan dakwaan jaksa terhadap Fathia tidak terbukti, sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap kedua terdakwa. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga. 2. Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan. Atas putusan bebas tersebut, Haris Azhar dan Fathia menyatakan bersyukur dan berterima kasih kepada tim pengacaranya. Haris dan Fathia dituntut secara hukum karena ucapannya dalam video yang tayang di platform YouTube. Keduanya dilaporkan oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan pada 22 September 2021 ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novan Dwi, dan Guntur melaporkan. Pasca debat ketiga, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung terkait keterbukaan data capaian dalam Kementerian Pertahanan yang disampaikan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2. Ganjar menyebut tidak menagih keterbukaan data yang dijanjikan Prabowo. Menurutnya data seharusnya perlu disiapkan pada debat ketiga. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, sayang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu.
Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan kekecewaannya atas narasi dari kedua capres saat debat ketiga. Dirinya merasa kecewa karena data yang digunakan para capres keliru, serta narasi yang digunakan kedua capres tidak mencerminkan seorang negarawan. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Dan yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem, dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP. Dan P3 mereka semuanya ada dalam Komisi 1 DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik dan disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh ya. Saya kira ini ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita tujuannya mengabdi, kita harus memberi data yang benar. Jangan menyesatkan rakyat dan jangan provokasi dan jangan menghasut. Kedua, kita harus negarawan. Keselamatan bangsa di atas semua. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya terus terang aja saya agak kecewa. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat, kami di depan rakyat yang punya akal, rakyat punya hati, rakyat yang akan menilai. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga menolak ajakan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk memaparkan data terkait pertahanan negara. Anies menyampaikan perlu menunjukkan fakta-fakta untuk kemajuan negara serta mengkoreksi terkait kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Dan ketika di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itulah kita akan melakukan koreksi. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengutip kata-kata Panglima Jenderal Sudirman, hendaknya perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Karena itu jangan lakukan kompromi dalam urusan etika. Karena ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan, angkatan perang, maka etika itu menjadi nomor 1. Itulah sebabnya mengapa kami betul-betul memastikan ini harus dijunjung tinggi. Pertama,
Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting dan transparansi itu diwujudkan bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi tapi justru untuk rakyat Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali menggelar sidang pemeriksaan 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan pihak yang diadukan Ketua KPU RI Hashim Asyari dan 6 anggotanya. Mereka dilaporkan terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023 lalu. Sidang lanjutan 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Senin siang kembali digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP untuk mendengarkan keterangan. Ada 4 perkara yang disidangkan secara bersamaan, di antaranya soal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden oleh KPU RI pada 25 Oktober 2023. Dalam perkara tersebut, Ketua KPU Hashim Asyari beserta 6 anggotanya diadukan ke DKPP oleh 4 pengadu, yakni Demas Brian Wicaksono, Iman Munanda, PH Haryanto, Darumondang Damanik. Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinilai tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena teradu belum merevisi peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada Senin 15 Januari pekan depan. KPU akan melakukan evaluasi terhadap aksi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Paslon nomor urut 2 Grace Natali dan Isyana Bagus Oka rekannya menghampiri moderator saat jeda debat Capres tadi malam. Tindakan Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator tersebut dinilai Ketua KPU Hashim Asyari tak bisa dibenarkan, terlepas apapun motif dan alasannya. Aksi tersebut dikhawatirkan menimbulkan persepsi yang tidak tepat di masyarakat. Terlebih, KPU dan tim pasangan calon sudah sepakat soal mekanisme melayangkan protes yang harus disampaikan melalui LO. Untuk itu, tindakan Grace dan Isyana ini akan dibahas dalam evaluasi debat ketiga Capres. Partai Perindo terus peduli dan bergerak membantu masyarakat kecil. Seperti yang dilakukan caleg DPRD Sumatera Utara yang memberikan bantuan tenda penutup becak motor atau bentor kepada para pengemudi ojek bentor serta menambah unit ambulans untuk melayani masyarakat. Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, bersilaturahmi dengan ratusan pengemudi becak motor di rumah silaturahim Medan. Selain mendengarkan aspirasi para penarik becak motor, Rudi juga membagikan tenda penutup becak motor. Rudi Zulham yang juga caleg DPRD Dapil Sumut 1 ini juga menambah layanan ambulans Perindo bagi masyarakat Kota Medan yang membutuhkan penanganan segera atau rujukan ke rumah sakit. Bagaimana memperjuangkan mereka nantinya saat saya duduk menjadi wakil para betor di DPRD Provinsi pada 2024 nanti, kita tentu akan bekerja maksimal memperhatikan kesejahteraan para betor. Sementara itu di Sidoarjo, caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Anang Iskandar menggelar sosialisasi serta bimbingan teknis bagi para saksi di Kerembung. Mantan Kepala BNN ini yakin para caleg dan saksi akan bergerak memenangkan Partai Perindo.
Ya kita terus menerus ya menyapa masyarakat ya, baik mereka diperankan sebagai saksi maupun jadi pemilih agar ya Perindo mendapatkan ya suara sesuai dengan target. Dalam berbagai kesempatan, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program pro rakyat serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo terus turun untuk meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Bazar minyak goreng digelar di berbagai daerah oleh para caleg, seperti di Manado, Sulawesi Utara. Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Yeri Tawalujan, turun langsung melayani masyarakat Kecamatan Wenang, Kota Manado yang ingin membeli minyak goreng murah. Dalam pasar murah ini, Partai Perindo menjual minyak goreng hanya Rp5.000 per liternya. Kegiatan ini menunjukkan komitmen dan bukti kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat di tengah tingginya harga bahan pokok. Kami sangat-sangat berterima kasih dan karena bantuan yang sudah diberikan bagi kami masyarakat dan sungguh luar biasa. Tidak hanya di Wenang, Yeri Tawalujan yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang Kesra dan Sosial ini juga melayani masyarakat di Kecamatan Pal 2, Kota Manado. Atas pemberiannya yang pasar murah ini bisa membantu masyarakat. Dan memang minyak goreng jadi Kebutuhan sangat pokok sekali. Ada banyak caleg yang akan turun dan ini hanya di Sulawesi Utara, padahal di seluruh Indonesia itu tiap hari melakukan aksi seperti ini bisa menjangkau satu hari bisa menjangkau 100.000 masyarakat yang ditolong oleh Partai Perindo lewat aksi pasar murah seperti ini. Partai Perindo yang mendukung Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD ini akan terus menggelar bazar minyak goreng murah di berbagai daerah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Partai Perindo dengan nomor urut 16 kembali menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. Priyatna, seorang pedagang gulai kambing di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dan dukungan usaha dari Partai Perindo yang memberikan sebuah gerobak baru. Beginilah keseharian Priyatna, seorang pedagang nasi gulai kambing di daerah Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dengan gerobak tuanya, ia menyiapkan barang dagangannya sejak pukul 6 pagi. Usaha yang dirintis oleh sang ayah sejak tahun 1955 lalu ini menjadi satu-satunya pendapatan bagi keluarga Pak Priyatna. Resep racikan cita rasa peninggalan sang ayah selalu ia jaga demi kepuasan pelanggannya. Sudah 5 tahun lamanya gerobak sederhana ini menemani Pak Priyatna mencari rezeki. Beberapa bagian gerobak mengalami kerusakan dan tampak tak menarik. Meski kondisi ekonomi tak menentu, tak pernah sekalipun Pak Priyatna menyerah pada keadaan. Dengan setia setiap hari ia menunggu pelanggan yang hendak menikmati dagangannya. Kalau jualan untuk saat ini dengan adanya kondisi pandemi agak sedikit menurun ya. Jadi kurang lebih mungkin seperempat lah gitu. Kalau untuk dicukupi ya kita cukup-cukupi aja. Ketekunan dan kegigihan Pak Priyatna pun kini berbuah manis. Kerja kerasnya mendapat perhatian dari Partai Perindo. Ganti yang baru dari Perindo ada nih Pak. Kebetulan kita tuh lagi ada program bagi gerobak buat pedagang yang memang kayak Bapak nih hebat jualannya, terus gerobaknya memang perlu diregenerasi nih Pak. Regenerasi ya siap. Ini adalah program Perindo yang sangat peduli dengan ekonomi rakyat. Jadi memang kita tuh ada program untuk membagi-bagikan gerobak kepada para pedagang dari UMKM atau pedagang pasar untuk membantu mereka meningkatkan lagi supaya lebih bersemangat dan regenerasi untuk gerobaknya yang lama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Pak Priyatna pun sangat bersyukur atas bantuan gerobak Partai Perindo yang diterimanya. Dengan gerobak baru yang menarik ini, ia berharap dagangannya dapat semakin maju dan berkembang. Tetaplah semangat dan berusaha Pak Priyatna demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.
Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta, Gus Miftah, menjalani pemeriksaan dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan di pondok tempat Gus Miftah berdomisili terkait dugaan money politik atau bagi-bagi uang saat menghadiri acara di kediaman Hairul Umam atau Haji Her di Pamekasan. Gus Miftah sendiri mengaku siap jika nantinya dinyatakan bersalah. Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin sore memeriksa Gus Miftah di kediamannya. Di kediaman Gus Miftah di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Gus Miftah diperiksa terkait dugaan money politik atau bagi-bagi uang saat menghadiri acara di rumah seorang pengusaha asal Pamekasan, Hairul Umam atau Haji Her, yang videonya viral di media sosial. Dalam pemeriksaan secara tertutup selama hampir 1,5 jam, Gus Miftah dicecar 28 pertanyaan oleh Bawaslu Pamekasan dan juga tim penyidik dari unsur Polri serta Kejaksaan. Beberapa pertanyaan itu diantaranya soal agenda kegiatan yang dihadiri, sumber uang yang dibagikan, dan status Gus Miftah apakah masuk dalam tim kampanye Prabowo Gibran baik di tingkat nasional atau daerah. Kalau saya mau kampanye, logikanya kenapa cuma satu kaos? Kenapa nggak saya bagi sekalian? Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya orang money politik itu biasanya diam-diam. Kalau mau money politik, kenapa harus harus terbuka? Orang dengan logika sederhana saja tidak nyambung. Saya justru tahu ada banyak orang itu setelah saya mau nyampe lokasi. Karena agenda awalnya cuma ngopi-ngopi dengan Haji Her. Diterjang angin kencang dan hujan deras, sebuah pohon besar tumbang di Jember, Jawa Timur. Pohon tumbang menimpa mobil dan beberapa sepeda motor, juga bangunan kedai, serta kampus Universitas Jember. Video amatir merekam saat pohon tumbang menimpa kawasan pertokoan di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Sebuah mobil dan beberapa motor yang diparkir tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan kampus Universitas Jember. Pohon tumbang menimpa mobil milik mahasiswa. Masih di seputaran kampus, beberapa kedai pinggir jalan dan kafe rusak dihempas angin kencang. Peristiwa tersebut terjadi dengan cepat saat kawasan tersebut diterjang hujan deras dan angin kencang. Terus sampai hujan, ketika hujan sudah mulai deres-deresnya, saya selesai bimbingan mau pulang, nggak sempat. Jadi akhirnya ya menunggu hujan reda lah, intinya seperti itu. Ketika hujan reda, saya lihat mobil saya kok terjadi apalah yang terjadi seperti tertimpa itu. Pohon. Iya, menurut kesaksian Pak Tukang yang ada di sini, kesaksian mata itu sebenarnya jatuhnya itu tidak langsung cepat gini, tapi pelan-pelan. Nah, gitu ya. Meski menimbulkan kerusakan, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Petugas BPBD Jember dikerahkan membersihkan pohon yang tumbang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pomdam 5 Brawijaya memeriksa 3 oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor. Hasil pengungkapan kerjasama Polda Metro Jaya dengan Pomdam 5 Brawijaya di Gut Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat Buduran Sidoarjo atas temuan ratusan kendaraan bermotor. Para oknum TNI yang diduga terlibat dalam penggelapan kendaraan bermotor merupakan anggota dari Puziat dan Puspalat yang bertugas di wilayah Jawa Timur. 3 oknum anggota TNI AD, yakni seorang perwira menengah, Mayor BP dari Puziat, serta 2 orang anggota Puspalat Kopda AS dan Praka J diperiksa intensif. Dari hasil pengungkapan ditemukan 49 unit mobil dan 215 sepeda motor akan dikirim ke Timor Leste. Saat ini proses masih terus ditangani ya dengan serius oleh Pomdam 5 Brawijaya dengan harapan hasil dari koordinasi ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya. Keindahan laut di Kabupaten Pandeglang, Banten yang masih terjaga menjadi daya tarik wisatawan. Di kawasan wisata Tanjung Lesung, Anda bisa melihat habitat yang masih terjaga. Salah satunya habitat ikan badut Nemo.
Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki objek wisata air yang masih terawat dengan baik. Salah satunya di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Di tempat ini ada satu kawasan wisata air yang memiliki beragam fasilitas bermain dan olahraga air seperti jet ski, donut boat, dan kano. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan di bawah permukaan laut dengan perahu berlantai kaca serta snorkeling. Pengunjung bisa melihat keindahan karang laut yang masih terjaga serta habitat berbagai jenis ikan seperti ikan badut atau biasa disebut ikan nemo. Iya, di bawahnya ada kaca, terus bisa lihat ikan di bawah gitu. Tadi juga banyak anak kecil Bu ya? Iya. Seneng nggak anak-anak itu? Seru banget, senang ya. Sebelumnya Bu pernah nggak naik perahu wisata kayak gitu? Baru kali ini gitu. Nah tadi selain naik perahu tadi ada yang berenang juga Bu ya? Atau gimana? Ada ya. Ada yang tadi mereka lagi ngapain itu Bu? Biasa lagi nyelam. Snorkeling. Sementara menurut pengelola, kawasan wisata ini tak hanya menyajikan wisata air, tapi juga wisata perjalanan ke ujung kulon hingga Krakatau. Oh banyak sekali, ada banana boat, ada jet ski, ada snorkeling, ada mancing, dan bahkan Kinya punya trip ke ujung kulon, ke Krakatau, ke Pulau Umang, dan trip-trip yang lain. Ya, Keliwungan ya. Selama libur tahun baru 2024, objek wisata Tanjung Lesung selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Anda bisa berlama-lama menikmati wisata air atau sekedar menyaksikan matahari terbenam. Apalagi jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sebuah minimarket mendadak viral. Minimarket tersebut memiliki area bagi konsumen dengan pemandangan menakjubkan, kaldera Gunung Batur yang indah. Tak heran tempat ini selalu ramai pengunjung yang ingin berbelanja dengan bonus pemandangan alam mengagumkan. Kawasan Geopark Batur Bali seolah memiliki satu lagi hidden gem. Bukan tempat wisata, melainkan sebuah minimarket. Ya, sebuah minimarket di Jalan Raya Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli, tengah viral. Minimarket ini memiliki kelebihan view pemandangan alam luar biasa. Berlatar belakang taman bumi berupa Gunung Batur dan Danau Batur. Pengunjung tempat ini dipastikan betah berlama-lama. Pengelola sengaja menyiapkan area duduk di belakang untuk sekedar menikmati kopi dan camilan dengan suguhan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Viral di media sosial, warganet menobatkan minimarket ini sebagai minimarket dengan pemandangan tercantik di Indonesia. Tempat ini selalu ramai dikunjungi untuk berbelanja sembari healing, menikmati bonus pemandangan alam yang luar biasa. Dari Denpasar memang pengen kesini ke Kintamani. Awalnya tahu tempat ini gimana? Dari TikTok. TikTok ya, media sosial. Tujuannya apa gimana? Iya, tapi nginep sih sebenarnya. Iya. Cuman kan check-innya jam 2 nanti. Jadi singgah dulu ke sini karena pengen beli makanan juga di sini sekalian nikmatin view-nya. View-nya juga bagus katanya. Kawasan wisata Batur dengan Gunung Batur dan Danau Batur memang dikenal memiliki pemandangan indah. Bahkan telah dinobatkan sebagai salah satu geopark dunia oleh UNESCO. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Sebuah wisata peninggalan zaman dulu terdapat di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Peninggalan megalitikum berusia ribuan tahun tersebut menjadi wisata alternatif yang menarik bagi para pengunjung. Sejumlah peninggalan zaman megalitikum ini berada di beberapa desa di Kecamatan Lore Barat atau Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Peninggalan arkeologis ini memiliki keunikan tersendiri serta ragam dan variasi. Inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun para peneliti dan arkeolog dari berbagai negara untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Poso. Karena saya cuma lihat kemarin itu di foto maupun video, ternyata begitu saya datang ke lokasinya langsung ternyata begitu bagus, cukup keren, menarik lah untuk wisatawan datang kemarin untuk melihat langsung megalit Tadulako ini. Bangunan megalit ini menjadi program khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Dengan pemandangan yang begitu memukau, cocok sekali sebagai alternatif wisata Anda di Poso, Sulawesi Tengah.
Dari Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik melaporkan.